Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Saputra dengan NIM 215250664. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi CAE. Sebelumnya saya akan menerangkan saya di sini memilih aplikasi CAE yaitu SolidWorks karena sudah terbiasa dan tampilannya lebih simpel. Tetapi di sini saya akan mencoba untuk hanya memperlihatkan atau menerangkan tools-toolsnya karena di aplikasi sendiri yang digratiskan itu tidak ada toolsnya, tetapi saya ini meminjam laptop teman saya dan memvideo saat prosesnya. Jadi di sini saya akan menerangkan eh, apa alasan saya memilih tools tersebut dan mengapa saya memilih SolidWorks. Saya akan mencoba share screen. Oke, saya mulai. Saya share screen ini di laptop teman saya. Saya memilih desain dengan panjang 100 dengan diameter yaitu 6 dengan NIM saya. Ini saya sambil membaca soal yaitu dengan NIM pertama itu aliran fluida yang mengalir pada pipa panjangnya 1004 dengan laju aliran massa inlet itu 0,04 dan diketahui koefisien kekasaran pipanya adalah 0. Oke, di sini saya membuatnya di SolidWorks dengan ketentuan tadi sesuai soal. Lalu saya extrude, saya bikin lingkaran dulu terus saya extrude, lalu ekspor. Sebelum extrude saya ekspor quantities untuk membuat selisih tebal agar menjadi lingkaran kedua. Baik, langsung saja untuk simulasinya saya menggunakan SolidWorks 8-inch. Kita masuk ke wizard, teman-teman. Di wizard nanti menunggu ada tampilan seperti ini. Terus kita masukkan projectnya. Jika tadi sudah tertulis project pertama, berarti sudah masuk. Jika belum, kita tinggal klik projectnya.
project name terus dimasukkan. Jika sudah, kita next. Nah, di sini kita memilih satuan yang akan kita gunakan yaitu SI, dan selanjutnya kita memilih untuk yang tadi, kita memilih panasnya itu mau internal atau eksternal. Kita pilih internal karena di dalam, untuk di sini kita memilih apa yang menjadi parameter, yaitu parameter dari di dalam pipa tadi adalah kita milih liquid lalu water karena air. Kita oke saja. Setelah itu langsung kita next kalau sudah memilih. Nah, selanjutnya itu oh, Roxness itu kekerasan pipa. Kita menggunakan 0 dulu, tetapi nanti akan kita modifikasi untuk soal yang diberikan itu masing-masing inletnya nanti diganti 0,5 dimodifikasi, memperhitungkan kekasaran dindingnya. Roughness itu kekasaran dinding itu nanti dijadikan 0,374 mm satuannya. Oke, langsung kita next saja. Kita next. Nah, di sini kita mengatur parameter conditionnya, itu mau yang keluar nanti thermodynamics parameternya berapa, pressure, temperatur, velocity parameternya itu ada X, Y, Z. Kita lihat di soal itu kan temperatur bisa kita ganti sesuai apa yang kita inginkan, dan pressure-nya di sini masih belum diganti. Kita next. Oke, ini di oke saja pertama flow simulation-nya. Nah, sekarang kita memilih phase-nya. Jadi setelah tadi flow simulation-nya, kita memilih phase yang akan dilalui, yaitu ujung dari ujung terluar dari pipa, lalu kita akan memilih eh, pipa dalamnya untuk menentukan boundary conditioner-nya. Kita memilih inlet massa flow
karena di situ di dalamnya inlet di dalam. Nah, kita juga memilih yang di dalam ujung dalam dari pipa tersebut, diameter ujungnya untuk membaca. Dan di sini diganti inletnya berapa sesuai ketentuan soal. Di sini saya menggantinya 0,051. Boundary-nya langsung kita oke saja. Kita langsung ke instrument pressure. Pressure-nya kita memilih sama, kita akan memilih eh, inlet. Tapi di sini banyak pilihan, mau memilih static pressure atau total pressure bisa. Nah, kita memilih di situ, kita oke saja. Nah, di situ kan sudah ada inlet instrument pressure. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah keluar. Nah, kita ke goals, insert goals. Kita insert surface goals, sorry. Kita di sini memilih untuk mencentang apa yang kita inginkan. Di sini saya akan mencentang mass flow rate. Maaf, sorry, saya ternyata kita mencentang volume flow rates dan velocity itu di average dan max average. Surface-nya kita memilih di dalam lagi ya teman-teman. Nah, di situ sudah terlihat tiga dari goals-nya yang akan dimunculkan nanti adalah volume flow rates, average, dan maksimum. Nah, di sini kita new calculate, kita run saja. Nah, di sini akan keluar grafik. Di sini bisa dilihat berapa grafiknya. Kita masuk ke code plot. Nah, di sini kita bisa memilih flasher atau velocity. Kita pilih velocity, lalu kita oke. Nah, di sini sudah kelihatan yang ingin kita hitung plotsnya, maksimal, minimalnya, atau average. Kita ke goal plus, selanjutnya kita klik Alt, export Excel. Nah, di sini kita bisa melihat dia langsung masuk ke Excel dan menampilkan tampilan dari maksimal, minimal, dan average-nya. Nah, kita samain ternyata sama. Lalu kita membuat perbedaan, memodifikasinya, maaf. Kita lihat soal. Nah, kita klik kanan inlet mass flow. Nah, kita bisa menggantinya, memodifikasinya dengan apa yang di soal. Terus input data. Oh, sorry, getting setting. While conditionnya ini untuk mengganti roughness atau kekasaran tadi.
Soal selanjutnya, perintah selanjutnya kan mengganti menjadi NIM sesuai nomor induk mahasiswa berapa kekasarannya, terus di run saja new calculate. Nah, nanti akan muncul pergantian dari kekasarannya. Oke, di sini kita coba membandingkan antara part pertama sama tetapi dengan kekasaran yang berbeda tadi. Kita bisa lihat di sini, volume flow rate pertama itu berbeda tapi sangat sedikit. Min 0,5, min 0,00552 di yang di atas itu dengan kekasarannya 0 tadi min 5. Jadi sekitar pangkat 5 atau 6 ya. Semua berubah teman-teman. Saya menyimpulkan bahwa oh kekerasan pada kekerasan fluida di lempengannya itu sangat berpengaruh ternyata. Kekasaran dari fluida tadi sangat berpengaruh besar ya teman-teman, dari min 5 terus diganti dengan 0,374 atau 375 itu bisa membuat perhitungannya sangat signifikan. Nanti kita bisa memodifikasi sesuai apa yang diinginkan. Oke, kita di sini memilih, kita membuat seperti kabel teman-teman. Jadi dia ada tembaga lalu dilapisi dengan rubber. Oke, di sini saya sudah membuat istilahnya tembaganya lah dengan bahannya chopper. Klik kanan copy cara mengedit agar bisa sesuai dengan yang kita inginkan angkanya. Terus kita klik di assembly 1. Kita langsung paste saja teman-teman. Nanti langsung masuk oper, lalu di thermal conductivity-nya. Nah, di sini keunggulannya adalah bisa di setting choppernya. Nah, sudah sesuai. Untuk saputnya, untuk ukuran kita sesuai dengan yang di soal ya, sesuai dengan. Nah, di sini saya membuat sama teman-teman, kita pilih lingkaran. Nah, lalu kita beli dimensi sesuai di soal. Lalu kita oke saja.
Nah, ini offset entities. Offset entities ini untuk membuat selisihnya, tapi dia ingin ke dalam atau keluar selisihnya. Jadi nanti lingkaran baru. Nah, seperti itu, teman. Nah, di sini tinggal kita extrude bos, sepanjang 100. Saya menggunakan panjang 100 di sini. Kita oke saja. Nah, kita memilih materialnya itu rubber ya. Kita disuruh menggunakan, kita cek terlebih dahulu. Oke, menggunakan rubber. Nah, seperti tadi teman-teman, caranya biar kita bisa mengeditnya, edit rubbernya sesuai dengan keinginan kita, kondivitisnya. Kita klik pengaturan rubber. Kan kita nggak bisa diedit di sini. Kita klik kanan saja, copy, kita masuk ke assembly 1, paste, kita buka. Nah, hard rubbernya ada, natural rubbernya juga ada. Kita nanti memilih apa. Nah, di sini kita thermal conductivity-nya bisa kita edit sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nol koma satu enam empat atau bisa shiny 0,165. Apply terus save saja. Terus kita close. Selanjutnya kita mengassembly ya teman-teman, dari part pertama ke part kedua. Kita masuk ke menu assembly karena kita ingin buat part tadi. Kita masukkan kawatnya, lalu pelapis kawatnya, rubber, kita mute saja. Diameter dalam luar dari kawat kita
Ini dengan diameter dalam dari rubber. Kita oke saja. Kalau face depan, face belakang disatukan juga. Nah, di sini saya sudah masuk soal kedua tadi, teman-teman. Kita oke saja. Karena sudah tidak ada yang ingin diassemble. Oke, kita masuk ke SolidWorks Edge in SolidWorks Simulate, Simulation Professional. Simulation, kita masuk ke New. Nah, di sini banyak pilihannya, teman-teman. Kita coba untuk memilih thermal. Sebentar. Nah, kita klik partnya. Partnya kan sudah sesuai dengan yang ingin kita masukkan. Kalau kita cek terlebih dahulu, kita masuk ke thermal loads. Nah, di sini kan ada beberapa, jadi kita masukkan saja apa yang ada. Nah, kita klik kanan, masuk ke head power. Nah, di situ kita pilih, bisa memilih satuan. Satuannya bisa SI dan lainnya. Di sini saya memilih select entities-nya itu kawat, karena panasnya itu nanti terdapat di kawatnya. Kita pilih angkanya, angka panasnya 100, 100 volt. Nah, di tembaganya, kawat tembaganya kan di situ ada keterangannya panas besar 100. Nah, selanjutnya kita masuk convection, konveksi, panasnya. Panas konveksinya ini adalah, masukkan saja 25. Sesuai ini ya, teman-teman. 25 atau 24. Nah, kalau sini, oh ya, 25 semua. Maaf. Selanjutnya apa yang kita masukkan lagi parameternya, ternyata cukup. Kita menebak book ambition temperature. Dua ratus sembilan puluh delapan koma lima itu karena pakai Kelvin. Phase-nya kita pilih di luar rubbernya. Klik OK saja. Nah, di situ sudah terdapat dua, head power dan convection. 25,4 dari teman-teman suhu konveksinya.
Nah, kita yang terakhir ada radiasinya. Kita masih radiation. Di sini kita satuannya dulu adalah Celsius. Kita ganti dengan 25. Di sini saya ini ya teman-teman. Udah height. Nah, phase-nya kita memilih dalam dari kawatnya. Nah, setelah dipilih kita unhide lagi. Nah, di sini sudah ada 3 parameter yang dibutuhkan. Panas yang mengalir langsung saja di run. Nah, di sini sudah keluar semua teman-teman apa yang kita inginkan. Nah, jika ingin temperatur plot masuk ke Kelvin, edit division. Nah, di sini bisa kita atur Celsius atau ke Fahrenheit. Modelnya kita bisa atur, terus frame optionnya seperti apa nanti. Nah, kita oke saja karena dilihat enaknya itu continuous atau discrete bisa. Terus kita ke card option, show max, show plot, show legend, show minimalnya kita on kan atau centang. Nah, di situ sudah keluar mana yang maksimal, minimalnya merah dengan ditandai dengan merah sampai biru. Nah, di default tool kita bisa memilih eh, di mana tempat yang ingin kita ketahui. Ini kita tinggal mengubah kawat sesuai yang di soal teman-teman. Tinggal memodifikasinya seperti yang di laporan setelah saya buat. Oke, terima kasih teman-teman. Apabila ada lebih dan kurangnya, saya meminta maaf. Terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah mengikuti apa yang bisa sedikit saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.